Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Muhammad Ramadan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan salah satu library PHP untuk menghandle file Excel. Yaitu adalah PHP Spreadsheet. Jadi, di sini saya telah membuat aplikasi dengan menggunakan PHP Spreadsheet. Nah, jadi cara kerja aplikasi ini sederhana. Dia cuma akan mengenerate laporan berupa Excel nantinya. Nah, ketika kita mengklik export to Excel ini, dia akan mendownload sebuah file Excel yang nantinya seperti ini sebenarnya. Nah, oh iya, data yang ada di sini, tabel sini tuh berasal dari database. Jadi data yang di sini tuh nanti sama dengan yang ada di Excel-nya. Kita lihat di sini Excel-nya. Nah, oke, seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi dia tuh memuat beberapa kolom, termasuk panjang passwordnya tuh ditampilkan. Ini merupakan fungsi dari Excel-nya. Sebenarnya di sini saya memasukkan passwordnya itu dalam sini. Nah, ini merupakan data dummy. Jadi saya ngacak stringnya. Nah, di sini bisa dilihat passwordnya dan panjangnya itu akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi len ini. Nah, untuk di dalam aplikasinya itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di dalam aplikasinya itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini merupakan file index PHP-nya. Jadi halaman pertama ini akan dihasilkan oleh kode ini. Nah, sama seperti di video sebelumnya, saya menggunakan tampilan yang sama. Di sini saya hanya menambahkan sebuah hyperlink untuk mengarahkan ke get Excel ini, dan nanti dia itu diberi kelas BTN supaya bentuknya itu seperti button gitu, seperti tombol. Nah, untuk get Excel-nya sendiri, di sini yang menggunakan PHP Spreadsheet-nya. Jadi karena di sini saya menggunakan Composer untuk mendapatkan PHP Spreadsheet-nya. Jadi di sini saya mengeload dulu autoloader-nya yang dihasilkan oleh Composer-nya. Kemudian di sini get user sama seperti di index PHP tadi. Dia itu akan mendapatkan data dari semua user dan menyimpannya ke dalam suatu variabel dengan nama user data ini. Nah, ini merupakan inisialisasinya spreadsheet-nya. Kemudian dia itu mengeset sheet-nya. Kan di Excel kan ada beberapa sheet. Jadi di set dulu sheet-nya, kemudian disimpan ke dalam sheet ini. Kemudian untuk tiap selnya di dalam Excel-nya, dia itu dimasukkan data body dari tabelnya. Jadi kan tadi ada beberapa data ya, ada beberapa ini NRP, email, departemen sama password. Nah, di sinilah hal tersebut dimasukkan satu-satu gitu. Jadi per record itu per baris nanti. Nah, di sini bisa dilihat untuk fungsi lainnya sendiri, saya memasukkannya secara implisit. Langsung saya hardcode di sini. Nah, jadi langsung saja sama dengan len, terus kemudian stringnya. Ini merupakan isi stringnya nanti, passwordnya. Nah, jadi kalau dilihat itu akan nampak passwordnya. Cuma di sini dibungkus oleh fungsi len aja. Jadi makanya yang ditampilkan itu hanya panjang dari passwordnya. Kemudian, nah setelah kita memasukkan body tabelnya, kita selanjutnya itu menambah satu row lagi. Jadi kan dia itu pas atas ya tadi, pas atas dari A1 sampai sampai datanya habis, dari 1 sampai datanya habis. Nah, selanjutnya setelah datanya semua itu dimasukkan, bodinya itu dimasukkan, saya menambahkan row baru, baris baru paling atas untuk dia itu sebagai header nantinya. Ada nomor, NRP, email, intinya dia itu sebagai header dari tabelnya, sebagai penanda identitas setiap kolomnya gitu. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini dia di sini. Saya menambahkan data baru itu. Nah,
Kemudian untuk stylenya, untuk mempercantiknya, kita itu pakai style area ini. Nah, dia itu akan di apply-kan atau akan fungsikan untuk A1 sampai E ke N. Artinya kan kita sudah buat header sama ini nih, sama bodinya, header tabel sama body tabelnya. Nah, jadinya itu dimasukkan border ini, agar tiap selnya itu ada ini ya, ada garisnya gitu, ada bordernya tiap selnya. Nah, kemudian setelah di-apply-kan ke tabelnya, semua tabelnya. Di sini saya mengeset style khusus untuk headernya, tabel headernya. Jadi line-nya itu center, kemudian bordernya itu dibuat medium, border ininya, border bawahnya. Kemudian fontnya di bold, kemudian di-apply untuk A1 sampai E1. Itu merupakan masih ada di atas ya, masih paling atas itu masih header tabelnya. Nah, baru selanjutnya di sini kita menambahkan title. Kita menambahkan title itu dengan ini, nah. Jadi di paling atas itu kita tambahkan 3 row lagi, 3 baris lagi. Kemudian di merge dari A2 sampai E2. Kemudian di sini saya juga menambahkan tingginya itu disesuaikan, dipaskan ke 40 pixel. Nah, kemudian di situ di A2-nya itu saya memasukkan data value-nya itu data user. Jadi title-nya itu adalah data user. Nah, kemudian di sini saya meng-unset yang ada di sini, yang ada di head array asosiatif sini. Nah, ini kan ada ini ya, ada align, ada border, ada font. Nah, di sini yang saya unset itu adalah bordernya. Jadi kan kita kalau di title itu nggak perlu border, ya udah kita hapus gitu bordernya. Nah, sekarang tinggal font sama si line-nya. Jadi line-nya itu tetap center. Nah, di sini saya menambahkan lagi fontnya itu ditambah size-nya menjadi 16 pt. Nah, kemudian line-nya itu, line vertikalnya itu saya buat yaitu ada di center juga. Jadi selain dia itu lurus secara horizontal, dia juga ke tengah secara vertikal. Kemudian kita apply-kan dia untuk title-nya di sini, apply-kan. Kemudian, nah setelah itu kita menambahkan kolom baru agar itu rapi gitu. Kalau kita lihat lagi di Excel-nya itu akan ada 2 kolom ini. Nah, ini terakhir yang ditambahkan. Nah, kemudian ditambahkan agar rapi aja gitu kelihatannya. Kalau kita lihat secara full seperti ini kan kelihatan rapi gitu. Kemudian baru di sini dia itu di set HTTP header-nya agar file Excel yang kita hasilkan itu langsung diteruskan kepada user, gak disimpan secara lokal dulu. Nah, di sini proses penerusannya secara langsung itu. Artinya di sini tuh intinya mengeset HTTP header information-nya supaya dia itu bisa menampung data Excel gitu. Kan banyak ya untuk pengaturan HTTP header. Nah, ini di set agar dia itu untuk spreadsheet aja nih, spreadsheet. Nah, kemudian di sini baru diteruskan kepada user agar dia itu ke download gitu. Kalau lebih seperti itu. Kalau kita lihat di sini hasilnya seperti ini yang tadi. Nah, headernya itu border bottomnya itu bold dia. Nah, kemudian di sini juga solder yang kita inginkan sesuai yang tadi kita code. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.